Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Eja Boma Official, kita akan berbicara tentang Ganjar lagi, dan Ganjar lagi. Ganjar ini, apa nanti benar-benar akan dicalonkan oleh PDIP? 1 jam ada pernyataan bahwa Ganjar akan didukung atau Ganjar akan dicalonkan dan diumumkan segera mungkin dari PDIP. 1 jamnya lagi, berikutnya lagi permintaan maaf bahwa tidak ada pernyataan seperti itu. Yang kemarin terjadi, mantan wali kota Solo Pak Rudi, jadi membingungkan memang. Kesian jadinya Ganjar ini. Apakah ini dalam rangka mau meningkatkan elektabilitas dari Pak Ganjar, atau apa ya, dalam rangka mau mencoba meningkatkan elektabilitas dari PDIP itu sendiri? Karena ada beberapa pernyataan-pernyataan dari yang paling terbaru, yaitu pernyataan dari Pak Dian Pitaloka bahwa walaupun sebenarnya pernyataan itu bertolak belakang dengan apa yang dia pernah nyatakan sendiri, bahwa seorang Ganjar tidak mampu membuat Piala Dunia menjadi dihentikan atau tidak diselenggarakan di Indonesia oleh FIFA. Tetapi satu sisi, Nadia Pitaloka sendiri mengatakan bahwa calon-calon atau partai-partai yang lain takut karena mereka sudah mencalonkan, memunculkan calon-calonnya, semuanya masih di bawah Ganjar elektabilitasnya. Inilah sebenarnya pokok persoalannya, bahwa Ganjar itu sebenarnya sentral suaranya tidak main-main kalau dia suarakan begitu. Jadi ada ketidak satu irama antara pernyataan yang sebelumnya dan pernyataan yang sekarang ini oleh Pak Adian tentang Ganjar itu sendiri. Kalau kita melihat sepintas bahwa memang PDIP mencoba memainkan peran agar elektabilitas Ganjar ini semakin tinggi. Tetapi di sisi yang lain lagi kita melihat bahwa sebenarnya PDIP sebenarnya tidak akan mencalonkan Ganjar kalau kita melihat itu. Yang pertanyaan berikutnya, apakah PDIP akan bersama-sama dengan koalisi besar ini mendukung Prabowo? Lebih nggak mungkin lagi. Nah, lebih tidak mungkin lagi. Itu hal yang terlalu mustahil menurut kami sebagian suara rakyat ini. Menurut kami orang-orang yang di bawah ini lebih tidak masuk akal lagi. Nah, yang kecurigaan atau prasangka atau tebak-tebakan yang bisa lebih masuk akal, malah PDIP pasti mungkin suatu saat nanti apabila melihat fenomena yang terjadi di masyarakat ini, bisa saja PDIP itu akhirnya mengeluarkan capresnya itu adalah Ibu Mega itu sendiri. Begitu. Tetapi ada beberapa dari kawan-kawan ngobrol kami di kalangan sebagian suara rakyat ini, ada yang menyentil bahwa percayalah bahwa PDIP di momen yang sangat tepat nanti, PDIP akan mengeluarkan calon presidennya, yaitu yang cukup mengejutkan. Siapa kira-kira yang cukup mengejutkan itu? Ada beberapa yang coba memberi sinyal bahwa PDIP akan mencalonkan Gibran
putra sulung dari Presiden Jokowi, yaitu yang sekarang menjabat sebagai wali kota Solo. Karena kalau kita melihat bagaimana Gibran muncul menjadi pembeda atas pernyataan atau terjadinya batalnya pergelaran Piala Dunia U20 di Indonesia, yang notabene Solo juga nanti akan menjadi tuan rumahnya. Walaupun pernyataan itu akhirnya ditarik seolah-olah ada permintaan maaf dari Gibran kepada Pak Ganjar. Nah, tidak berhenti sampai di situ, ada lagi rentetan-rentetan berikutnya. Tiba-tiba Gibran sudah di acaranya Rosi di wawancara. Di situ ada pernyataan, ya mohon maaf lah, seolah-olah saya lahir terlambat, yang dia tidak mau berkonfrontasi langsung atas pernyataan dari partai itu, bahwa kenapa sampai mendukung untuk tidak menerima Israel di Indonesia. Karena itu sudah menjadi tujuan perjuangan. Pernyataan itu sudah resmi perjuangan dari dari founding father Bung Karno, yang bahwa tidak akan pernah bisa menerima Israel sepanjang dia masih mencaplok Palestina. Nah, kalau kita melihat hal-hal ini dan apabila ada survei-survei ke dalam yang memunculkan bahwa calon alternatif Gibran ini bisa diandalkan elektabilitasnya nanti, bahwa dimunculkan, dinaikkan, Ganjar ini tergerus, perpindahan dukungan ini untuk sementara memang dilihat masuknya ke Pak Prabowo. Kita coba melihat seluruh media sosial yang ada di NTT, khususnya tempat kami ini, yang dulunya hampir semuanya itu Ganjar, sekarang sudah ke Prabowo semua. Malah ada yang bilang Pak Ganjar silahkan jadi presiden Palestina aja, begitu. Tetapi apabila pembentukan opini ini terjadi dengan baik, bukan tidak mungkin alternatif terbaik adalah Gibran itu sendiri, bukan Pak Prabowo. Pak Prabowo ini punya partai loh, punya partai Gerindra, partai nomor 2 atau nomor 3, yang kalau salah cara mengambil keputusan dari PDIP itu sendiri akan disalib oleh Partai Gerindra. Jadi tidak ada, saya lihat tidak ada keikhlasan di sini, keikhlasan yang terlalu sangat besar hati bahwa sudah kita dukung Pak Prabowo aja. Itu hitung-hitungan politiknya ada di mana? Sangat tidak mungkin. Hitung-hitungan politik yang paling masuk akal itu adalah PDIP tetap mencalonkan Ganjar dengan segala macam apa yang terjadi ini, diharapkan elektabilitas Ganjar akan naik, atau PDIP dengan sangat yakin mencalonkan sendiri Ibu Megawati, karena kalau Ibu Puan sangat kecil pengaruhnya untuk dia bisa maju dan bertanding bersama Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan. Memang dengan jadinya Pak Anies Baswedan, atau dengan Pak Anies Baswedan yang kemarin cukup diragukan mendapatkan dukungan, tiba-tiba Nasdem membuat satu keputusan yang cukup mengejutkan, mendukung Anies dan diikuti oleh Partai Demokrat dan Partai PKS, dan cukup solid saat ini, walaupun dilihat dari luar seolah-olah belum final, karena memang sampai hari ini belum bisa ada keputusan final terhadap siapa calon wakil presiden dari Pak Anies Baswedan. Tapi itu hanya tinggal menunggu waktu, karena piagam untuk mencalonkan Pak Anies itu sudah pasti. Nah, kalau mau dibiarkan Ibu Puan yang akan
bertanding dengan Pak Prabowo dan Pak Anies, dengan sendirinya selesai PDIP. Harapan terbesar tetap ada di Ganjar, karena memang Ganjar elektabilitasnya masih sangat besar gitu. Nah, tetapi kita melihat di bagian di bawah, melihat secara polos apa-apa berita-berita yang keluar ini, sebentar Ganjar mau dicalonkan, mau diumumkan, sebentar tidak, malah yang mengumumkan, malah yang menyatakan itu malah disalahkan. Nah, ini cukup cukup membingungkan di bawah ini. Akhirnya timbullah pikiran-pikiran liar bahwa PDIP masih menyimpan nama yang misterius tetapi bisa ditebak, yaitu Gibran yang akan dicalonkan nanti. Begitu. Boleh kita bisa salah sih, bisa salah pemikiran ini. Tetapi kalau seperti ini kita melihat terus bagaimana tergerusnya Ganjar dalam mungkin 1 minggu atau 2 minggu lagi ke depan, atau setelah habis Lebaran ini, mungkin ada lagi lembaga survei yang mengeluarkan hasilnya, bagaimana tergerusnya suara Ganjar nanti, yang apakah dia terbagi rata ke Pak Prabowo dengan Pak Anies Baswedan atau diambil seluruhnya oleh Pak Prabowo, ya pasti PDIP akan berpikir 2 kali lagi untuk mencalonkan Ganjar. Saya yakin PDIP akan mengeluarkan figur baru. Nah, figur baru yang betul-betul bisa diharapkan karena masyarakat masih sangat mencintai Pak Jokowi, masih sangat puas dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi, walaupun ya ada beberapa hal-hal yang sebenarnya kayak kasus kereta apa cepat apa ini sekarang ini yang lagi rame, bagaimana merasa tertipunya dengan Cina apa itu, ya kita coba menyimpulkan bahwa di momen yang tepat PDIP akan mengeluarkan calonnya, yaitu Gibran Rakabuming. Boleh percaya, boleh tidak, tapi nanti kita akan lihat bersama. Oke? Sekian dan terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.